Kalau diibaratkan pernikahan adalah sebuah bahtera, maka suami adalah nahkoda. Kemudian bagaimana, mohon maaf, jika nahkodanya adalah seorang yang tidak seiman dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baru-baru ini kita melihat sebuah peristiwa di mana menikahnya seorang muslimah dengan seorang non-muslim. Tentu ini tidak biasa dan bukan ajaran daripada Islam. Betulnya kami ingin mengajak kita terbuka. Saya tidak ingin menyampaikan secara dogma agama, melainkan dari segi pemahaman saja. Sebab kalau kita berbicara agama, ketika disampaikan kepada orang yang anti agama, agama dipandang bias begitu, tidak diterima. Maka saya mengajak kita untuk sama-sama berpikir mendalam. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin menikah itu kan proses panjang. Pernikahan itu prosesnya sangat panjang, bukan 1 hari, bukan 2 hari, melainkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai akhirat, kan begitu. Kita menginginkan pasangan dari dunia sampai akhirat, itulah cinta sejati. Lantas kemudian kita sedang mencari sebuah nahkoda. Kalau diibaratkan pernikahan adalah sebuah bahtera, maka suami adalah nahkoda. Kemudian bagaimana, mohon maaf, jika nahkodanya adalah seorang yang tidak seiman dengan kita? Ketika kita menaik sebuah kapal, kemudian nahkoda itu mengajak ke kanan, tentu kita tidak bisa lompat ke kiri. Kalau kita lompat, ya ada jurang, ada lautan yang harus kita tenggelam di sana. Kemudian ketika nahkoda ke kiri, kita harus ikut ke kiri. Itulah fungsi daripada seorang imam, seorang suami dalam sebuah pernikahan. Maka sangat penting mencari seorang suami yang memiliki visi untuk sampai kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menikah itu bukan sekedar mencari pasangan hidup, melainkan mencari sosok ayah bagi anak-anak kita. Bagaimana mungkin mengenalkan iman kepada anak, sementara kita menginginkan anak kita itu muslim, tapi ayahnya seorang non-muslim? Tentu dogma agama, stigma agama akan sampai kepada anak kita. Kemudian ketika Luqman menasehati anaknya di dalam Quran surat Luqman, itu yang banyak diabadikan oleh Allah adalah sosok seorang ayah. Bagaimana Luqman mengajari anaknya untuk la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Penanaman tauhid yang dilakukan seorang ayah akan terasa dalam sanubari anak. Maka dalam sejarahnya kita lihat nabi-nabi juga, Nabi Ibrahim ketika menyuruh atau memberitahu bahwa Ismail akan disembelih, yang memberitahu, tentu yang menguatkan adalah seorang ayah. Bagaimana didikan seorang ayah mampu mempengaruhi hidup Ismail, menerima takdir yang Allah berikan selama itu adalah perintah Allah. Pentingnya sosok seorang ayah dalam pendidikan karakter ruhani seorang anak. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sesuai dengan daripada anjuran menikah, perintah menikah dalam Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah adalah menikahnya berpasangan laki-laki dan perempuan. Litaskunu tujuannya adalah menciptakan sakinah, kebahagiaan. Tentu kebahagiaan yang dimaksud adalah bukan kebahagiaan berupa kasih sayang secara biologis misalnya,
tapi harus beradaptasi kepada penanaman nilai. Seorang suami harus bagaimana menasehati istri, istri harus saling mengingatkan suami, sehingga dengan demikian betul-betul. Jadi bukan sehari 2 hari, tapi untuk sampai akhirat. Saya bukan anti terhadap toleransi, tetapi ketika menikah itu sebetulnya kita sedang menjadikan diri kita menghamba kepada Allah. Makanya tidak salah ketika Nabi mengatakan bahwa menikah itu sebetulnya menyempurnakan separuh dari agama. Kenapa? Karena begitu berat nanti cobaan yang dihadapi oleh seorang yang akan menikah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari cinta yang tidak fitrah sesuai daripada anjuran dari Allah dan Rasul-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.